Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hati kami dicerani oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadikan kami pribadi yang lebih dewasa dalam Tuhan, mengucap syukur untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom bagi kita semuanya. Mari kita membuka firman Tuhan dari renungan kita pada hari ini, diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Berganti-gantian dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Hari ini kita diberi tema dipersatukan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dipersatukan di dalam Kristus ini adalah berita bahagia bagi kita. Karena kalau kita tidak satu dengan Kristus, maka akibatnya sangat fatal. Maka tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Oleh karena tidak ada kita disatukan dengan Kristus. Bapak, Ibu, mari kita melihat firman Tuhan. Bagaimana indahnya dipersatukan di dalam Kristus. Maka apa maknanya bagi kita orang-orang percaya saat ini? Kita dipersatukan oleh Kristus. Yang pertama, di ayat yang ke-13 dikatakan di sini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Oleh darah Kristus kita semua dekat dengan Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan Bapak Ibu, kehebatan Bapak Ibu kita bisa dekat dengan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan di dalam pengorbanannya di kayu salib, mati untuk menebus dosa kita, darahnya tercurah, maka kita yang dahulu jauh, ya jauh dikatakan karena kita di dalam dosa, sudah dekat karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, kita jauh karena kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang yang bersunat. Ya. Di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel saja atau orang-orang Yahudi saja yang ditentukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh darah Kristus, kita yang dulu yang tidak termasuk dari orang Israel, kita yang tidak termasuk orang Yahudi menurut daging, yang tidak bersunat juga, kita yang juga dikatakan dulu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan oleh Tuhan, dan juga pengharapan-pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, maka dikatakan ayat 13 tadi, oleh darah Kristus kamu yang dahulu jauh sudah dekat. Bapak Ibu, ini berita bahagia bagi kita, bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Ya, Efesus 2 ayat 8-9. Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat penting. Oleh karena Kristus kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Kita jadi orang pilihan Tuhan. Jadi bukan hanya bangsa Israel saja, kita pun jadi pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan menjadi warga kerajaan Allah. Itulah di ayat 19 itu. Ya, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah, anggota kerajaan surga. Kemudian kita memiliki pengharapan, ya, yang saya katakan tadi, pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Kapanpun kita mati, kita yakin masuk surga. Ketika kita ada pergumulan, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Kita kuat, maka dikatakan tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Ya, walaupun kita kekurangan secara jasmani, tetapi kita akan berkelimpahan di dalam berkat-berkat rohani. Amin. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Kita bagaikan domba yang sangat membutuhkan rumput. Kita diberikan di tempat di mana kita selalu berkecukupan. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bahkan juga dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau seorang gembala pasti memiliki tongkat. Untuk apa? Kalau dombanya ini melenceng atau lari, dia pun memukul. Tetapi itu dilambangkan oleh pemazmur sebagai hiburan. Jadi kalau kita dihukum Tuhan, ditegur Tuhan, nah itulah, anggaplah itu satu hiburan. Maka dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan
jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai masalah, anggaplah sebagai kebahagiaan. Supaya apa? Supaya kita semakin melihat akan kuasa Tuhan, supaya kita semakin merasakan bahwa Tuhan ada menolong aku. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami masalah, sulit kita mengenal kehadiran Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan diizinkan Tuhan banyak masalah untuk kita datang bersandar kepada Tuhan, untuk kita memohon kepada Tuhan, sehingga kita perlu damai, sehingga kita mengerti ada Tuhan yang menyertai aku. Dari disitulah kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, oleh darah Kristus kita dekat dengan Tuhan, bahwa kita juga menikmati janji-janji Allah. Janji-janji Allah, bagaimana kita memiliki berkat-berkat rohani ketika kita percaya, berkat jasmani, bahkan juga berkat di dalam kehidupan yang kekal. Dan di ayat 18 dikatakan, ketika darah Kristus sudah menebus kehidupan kita, bahwa kita mati masuk surga. Ayat 18, ya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, jalan masuk ke dalam surga, oleh karena kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang berikutnya, oleh darah Kristus kita merupakan bait Allah, tempat kediaman Allah. Ya. Di ayat yang ke-22, 21 sampai 22 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kami turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita merupakan bait Allah, ya, bait Allah. Kita ini bait Allah, bukan hanya gereja ini. Gereja ini hanya bangunan tempat kita memuji Tuhan, tetapi bait Allah sesungguhnya adalah Bapak Ibu dan saya. Kristus dikenal orang dari Bapak Ibu dan saya. Ya. Cara-cara hidup orang Kristen, cara-cara hidup Kristus dikenal dari siapa? Dari Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bisa menjadi teladan, ketika kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan melalui hidup kita. Maka disitulah bait Allah itu. Dan di dalam bait Allah ini kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Maka di dalam Roma 12 ayat 1, ya, dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh kita ini harus berguna. Jangan pakai tubuh kita ini hanya untuk menikmati keinginan-keinginan daging saja, melakukan dosa saja, tetapi jadikanlah tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi sangat perlu bagi kita. Yang kedua, makna dipersatukan di dalam Tuhan itu menikmati damai sejahtera. Ayat 14. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan pasti hidup damai. Begitu banyak rintangan, seperti nyanyian itu mengatakan, di tengah ombak dan badai pencobaan hampir terhilang. Sama-sama. Tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang.
perhatikan kehidupan setiap orang. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, dipersatukan di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu akan menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa kita beli. Walau banyak uang kita saat ini, kalau kita hidup di dalam dosa, pasti kita tidak dapat hidup damai sejahtera. Karena kita akan diliputi ketakutan-ketakutan. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka akan ada damai sejahtera turun ke atas kita. Maka hubungan manusia dengan Allah diperdamaikan oleh karena darah Kristus. Itu dia ayat 14 itu ya. Ketika manusia tidak berdamai dengan Allah, manusia itu tidak mengalami pengharapan dan tidak mengalami sukacita, bahkan tidak mengalami kepastian setelah kematian kemana. Tetapi ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan oleh darah Kristus, hubungan manusia dengan Allah itu diperdamaikan. Jadi kita adalah manusia, ini Allah. Itulah jurang maut. Tetapi salib Yesus Kristus yang menjadi jembatan kita, sehingga kita bisa berjalan menuju kepada Allah. Maka disitulah Yesus, darah Kristus yang tercurah bagi kita, sehingga kita dimenangkan, sehingga menikmati damai sejahtera. Kita juga menikmati hidup dalam damai dalam hati. Kita juga mampu juga berdamai dengan orang lain. Masih ada di sini menyimpan musuh atau masih bermusuhan? Ya, kalau mau damai, selesaikanlah dengan masalahmu dengan musuhmu. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Karena ketika kita mengampuni, kita yang diuntungkan. Tapi ketika kita tidak mau mengampuni, kita yang dirugikan. Karena apa? Kita akan diganggu iblis. Kita akan hidup dalam ketidaktenangan, kegelisahan, ingin mencederai, dan kita akan dikendarai oleh si iblis untuk melakukan kejahatan. Nah, itu yang sangat kita sayangkan kalau terjadi bagi kita, bagi orang-orang yang tidak mau mengampuni. Mari kita hidup damai sejahtera, menikmati, karena kita sudah bersatukan dengan Tuhan. Yang ketiga, dipersatukan dengan Kristus, kita menjadi manusia baru atau hidup baru. Itu dikatakan di dalam ayat 15 tadi. Keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau kita sudah sadar kita sudah dipersatukan dengan Kristus, marilah kita hidup baru. Mari kita sama-sama membaca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita bahas demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam keserakahan, kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah karena kita adalah sesama anggota.
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itulah hidup baru. Kalau sudah dipersatukan, kita jangan lagi hidup lama yang menuju kepada kebinasaan, tetapi mulailah kita membuang sifat-sifat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan tadi bahwa ketika engkau marah, janganlah marah sampai matahari terbenam, tapi jangan lama-lama marah. Ya, kalau suami istri marahan, jangan lama-lama. Kalau kami marahan berdua 10 menit aja sudah lama sekali menurut saya itu, ya kan? Apalagi 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 3 hari, 4 hari. Aduh, hati terasa sesak, kan gitu. Jadi jangan lama-lama. Dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Berarti jangan lupa, jangan lebih dari 1 hari, ya. Jangan lebih dari 1 hari. Kalau bisa secepatnya, supaya apa? Damai sejahtera. Jangan ada lagi perkataan kotor. Jangan lagi ada fitnah-menfitnah. Ya. Bekerja keraslah. Jangan malas-malas. Secara khusus kalau kita di lingkungan PT ini, kita bekerja keras untuk apa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Supaya apa dikatakan? Supaya kamu bisa memberi kepada orang yang berkekurangan, supaya kita bisa jadi berkat. Ya, lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Maka jangan hanya mental-mental menerima, mental-mental memberilah dulu, supaya kita semakin diberkati. Ya, karena dikatakan itu sangat jelas. Bekerja keraslah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita menandakan diri kita orang yang hidup baru di dalam Tuhan, yang hidup baru, karena kita sudah satu dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Ketika kami sadar dipersatukan dengan Kristus, kami sudah percaya bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami memiliki pengharapan, bahkan hidup yang kekal. Kami nikmati damai sejahtera, bahkan kami senantiasa mampu menjadi manusia baru di Tuhan. Begitu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya hari lepas hari hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sakramen baptisan kudus.